Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz Al Hidayat akan mempresentasikan mata kuliah manajemen wisata keagamaan dengan tema wisata keagamaan di Arab Saudi. Jadi dalam wisata keagamaan di Arab Saudi kita akan membahas 4 poin, yaitu karakteristik, pola, peluang hingga tantangan. Di sini saya akan membahas terkait karakteristik wisata keagamaan yang ada di Arab Saudi. Apabila kita berbicara terkait karakteristik, kita akan membahas terkait ciri khas yang ada di suatu negara ataupun suatu diri seseorang. Di sini kita membahas suatu negara dan juga wisatanya. Jika kita berbicara tentang ciri khas suatu negara, Arab Saudi itu sendiri yaitu bermayoritaskan Islam, bersyariatkan Islam, serta menjadi kiblat umat Islam yang ada di dunia. Berbicara tentang kiblat umat Islam di dunia, wisata religi di Arab Saudi yaitu tidak jauh-jauh dari perhelatan ibadah haji dan umroh. Apabila kita membahas terkait peribadatan haji dan umroh, itu merupakan wisata religi karena kita berkunjung dari Indonesia menuju ke Arab Saudi itu sudah termasuk dalam pariwisata, yaitu perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain. Karakteristik lain yang ada dalam negara Arab Saudi yaitu memiliki luas 2,219 juta meter persegi, di mana luasnya itu lebih luas dibanding Indonesia yang hanya 1.919 km persegi. Jika kita melihat kondisi iklim di Arab Saudi, ya kita pasti memiliki bayangan yaitu cuaca yang sangat panas dan juga gersang, banyak gurun pasir. Seperti itulah keadaan yang ada di Arab Saudi. Tapi jika kita berbicara terkait wisata keagamaan, Arab Saudi memiliki 2 ikon wisata keagamaan, yaitu Mekah dan juga Madinah, di mana di sana tempat perhelatan ibadah haji dan umroh umat muslim di seluruh dunia. Di mana di tempat itu jutaan, bahkan bisa sampai miliaran orang dapat berkunjung ke Arab Saudi untuk melakukan ibadah haji dan juga umroh. Wisata yang ada di Arab Saudi kebanyakan merupakan sebuah wisata yang menonjolkan situs-situs wisata yang bersejarah, di mana karena Arab Saudi itu sendiri merupakan tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW dan juga tempat kelahiran Islam, agama Islam. Oleh sebab itu Arab Saudi dikenal oleh orang di seluruh dunia yaitu tempat beribadah haji dan umroh, dan juga tempat situs sejarah untuk umat Islam yang ada di seluruh dunia. Jika kita berkunjung ke Arab Saudi, selain menikmati wisata keagamaan seperti beribadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kita juga dapat menikmati wisata agama-agama yang lain, yaitu seperti misalnya kita berkunjung ke tempat situs sejarah, misalnya rumahnya Ali bin Abi Thalib ataupun sahabat-sahabat Rasulullah yang lain, ada Gunung Uhud, ada tempat-tempat yang bersejarah lain, kita dapat mengunjungi ke tempat itu. Jadi bukan semata-mata kita beribadah di sana. Dalam suatu tempat wisata kita akan mengenal yang namanya tata tertib, di mana tata tertib di Arab Saudi itu memiliki tata tertib yang berlandaskan oleh syariat Islam, di mana beberapa perlakuan itu dibatasin dan juga memiliki aturan-aturan sesuai dengan syariat Islam. Seperti apabila kita berkunjung ke tempat wisata, kita harus mentaati cara berpakaian untuk menghormati ataupun melaksanakan tata tertib tersebut, karena aturan dalam Islam itu menggunakan pakaian yang tertutup dan juga tidak boleh melihatkan bentuk badan dan juga aurat, karena di Arab Saudi memiliki syariat Islam. Selain itu, Arab Saudi juga memiliki bahasa, yaitu bahasa Arab itu sendiri. Apabila wisatawan asing yang berkunjung ke Arab Saudi tidak perlu khawatir, karena Arab Saudi sekarang sudah menggunakan beberapa isyarat atau rambu-rambu di jalan dengan menggunakan bahasa Inggris. Bahkan ada yang juga menggunakan bahasa Indonesia, di mana orang Arab sendiri itu
banyak yang bisa bahasa Inggris dan juga banyak yang bisa bahasa Indonesia, karena jamaah haji terbesar di dunia yang berkunjung ke Arab Saudi yaitu jamaah haji dari Indonesia. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya terkait karakteristik wisata keagamaan yang ada di Arab Saudi. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin akan dijelaskan lebih oleh teman-teman saya selanjutnya. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan wisata keagamaan di Arab Saudi bagian pola. Yang pertama, Jembatan Jemarat. Jembatan Jemarat ini menjadi yang paling menarik karena ada 5 juta orang per hari kunjungan di kawasan ini. Terdiri dari 4 lantai yang memiliki 12 pintu dan 10 pintu masuk. Selain itu, jika musim haji, kawasan ini benar-benar tumpah ruah karena menjadi salah satu tempat ibadah. Yang kedua, bukan menjadi rahasia lagi jika air mancur menjadi salah satu objek wisata yang mengesankan. Seperti yang diberikan udara mancur Raja Fahd yang ditetapkan sebagai air mancur tertinggi di dunia, di mana kamu bisa melihat keindahannya di malam hari. Kurang lebih 500 lampu sorot akan menghiasi kawasan ini. Untuk mendapatkan predikat tersebut, tempat ini menggunakan kurang dari 3 pompa jet raksasa yang meluncurkan 625 liter udara per detik dengan kecepatan 375 km per jam. Kita bisa menikmati air ini dari resto-resto yang ada di sekitarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mengenai peluang wisata di Arab Saudi. Sebelumnya ini saya akan memperlihatkan persentase perkiraan populasi penduduk berdasarkan agama. Dapat dilihat bahwa di sini populasi Muslim paling unggul ya, itu ada lebih dari 70%, sedangkan agama lainnya ada di bawah dari populasi Muslim. Nah, menurut Kim et al 2015, populasi Muslim saat ini sekitar 30% dari total populasi dunia. Kemudian menurut Pew Research Center 2017, jumlah populasi Muslim diperkirakan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut lebih tinggi dari populasi penganut agama lainnya. Diperkirakan populasi Muslim antara tahun 2019 sampai tahun 2060 meningkat sebesar 70%, sedangkan populasi dunia meningkat sebesar 32%, atau jumlah total populasi dunia pada tahun 2060 sebanyak 9,6 miliar orang. Hal ini juga menandakan bahwa wisatawan Muslim akan terus meningkat. Nah, oleh karena itu, maka ini menjadi salah satu peluang bagi bangsa Arab, karena bangsa Arab itu memiliki banyak sekali wisata yang identik dengan agama Islam. Ini menjadi peluang untuk pariwisata di Arab Saudi. Banyak sekali wisata di Arab Saudi yang identik dengan agama Islam. Misalnya ada Masjid Nabawi, di mana Masjid Nabawi ini jika kita melaksanakan sholat di sana, satu rakaatnya itu terhitung seperti 1000 atau 10.000 rakaat di masjid biasa. Selain itu, Arab Saudi ini juga merupakan rumah bagi situs-situs bersejarah yang berusia ribuan tahun. Contohnya ada Masjid Quba, di mana Masjid Quba ini memiliki sejarah saat Nabi sedang hijrah. Masjid Quba ini menjadi tempat singgah Nabi kurang lebih selama 4 hari. Kemudian ada juga Jabal Rahmah. Nah, di Bukit Jabal Rahmah ini ada satu tugu warna putih, di mana di situ adalah tempat Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu. Nah, kemudian ada juga Gua Hira, di mana Gua Hira ini adalah tempat pertama wahyu Allah diturunkan, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan masih banyak tempat wisata-wisata di Arab yang sangat memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan Muslim. Ini sangat
membuka peluang pariwisata di Arab Saudi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tantangan wisata keagamaan di Arab Saudi. Nah, tantangan ini adalah suatu hal atau upaya yang bersifat atau bertujuan untuk menggugah kemampuan. Jadi, tantangan ini adalah suatu hal untuk meningkatkan kemampuan mengatasi suatu masalah. Nah, tantangan apa aja sih yang ada di wisata keagamaan Arab Saudi? Yang pertama adalah membangun sarana prasarana yang mendukung aktivitas wisata keagamaan. Nah, yang kita tahu bahwa negara Arab Saudi di sana terdapat kota Makkah dan Madinah yang biasa untuk beribadah haji dan umrah. Nah, di sana jamaah yang beribadah haji dan umrah ini tidak sedikit. Nah, maka diperlukan sarana prasarana yang memadai agar ibadah haji dan umrah ini berjalan dengan lancar. Nah, contohnya seperti misalnya di kota Makkah dan Madinah. Nah, di kota Makkah ini ada fasilitas kesehatan yang sudah cukup memadai. Nah, sedangkan di kota Madinah ini belum lama ini dibangun fasilitas kesehatan pada tahun 2019 karena usulan yang ada sebelumnya. Nah, karena ketika jamaah itu sedang melakukan ibadah haji, nah di situ dari masalah-masalah tahun lalu ada yang jatuh sakit atau ada yang penyakit bawaannya kumat. Nah, maka diperlukan fasilitas kesehatan yang memadai di Madinah dan Makkah. Selanjutnya, untuk yang kedua adalah mengembangkan produk wisata keagamaan. Nah, kita tahu bahwa jamaah ibadah dan haji ini biasanya mereka berbondong-bondong untuk mencari produk apa yang ada di daerah Arab Saudi. Karena untuk memberikan oleh-oleh untuk produk tersebut dibawa pulang ke negaranya untuk diberikan kepada kerabatnya, keluarganya, dan sebagainya. Selanjutnya ada menggalakkan pelatihan atau praktisi. Nah, di sini pemerintah Arab Saudi pasti petugas haji yang ada di sana pasti ada persyaratan untuk melakukan pelatihan di sana. Nah, tantangannya wisata keagamaan di sana yang pertama adalah memperhatikan kekurangan yang terjadi pada saat pelaksanaan pelatihan, serta menjadikan kekurangan itu sebagai bahan evaluasi untuk pelatihan haji tahun berikutnya. Kemudian sertifikasi bagi tenaga haji. Nah, ini adalah syarat mutlak ya yang harus dipunyai oleh petugas haji. Kemudian marketing, pemasaran wisata halal itu bukan hal yang mudah. Selanjutnya, marketing pemasaran wisata keagamaan yang ada di Arab Saudi ini bukanlah hal yang mudah karena perbedaan tuntutan wisatawan non-muslim dan wisatawan muslim. Nah, yang kita tahu bahwa negara Arab Saudi itu boleh dimasuki oleh non-muslim kecuali kota Makkah dan Madinah. Nah,
kalau kota Makkah dan Madinah itu tidak boleh dimasuki oleh non-muslim. Nah, jadi bagaimana caranya biar Arab Saudi ini tantangan untuk Arab Saudi agar wisatawan non-muslim itu bisa berkunjung ke negara mereka. Entah dari pemasarannya bagaimana. Seperti itu. Untuk teman-teman semua yang telah memperhatikan, telah menyimak dengan baik yang kita presentasikan, apabila kita memiliki kesalahan maupun kehilafan dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Tadi adalah hasil presentasi terkait manajemen wisata keagamaan yang ada di Arab Saudi. Mungkin dari Ibu Nurmahni akan menambahkan beberapa. Dari kami mohon maaf pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.